Dan di situ juga debut pertamanya si tokoh utama baru kan? Siapa namanya? Ryuji. Ryuji si. Iya. Betul. Oke. Makanya pilihannya si Usagi adalah loncat ke gerbong ke kereta yang lain. Sementara si Arisu tidak loncat, dia berhasil. Dan menurut orang, kenapa si Arisu bisa berhasil? Karena atau mungkin ada cara lain sebenarnya sih. Apa tuh? Arisu. Yang orang tahu ya, beberapa orang lihat dari ya sosial media lah ya. Itu tuh ada yang. Jadi teorinya si orang itu salah. Dan kalau kalian menemukan video itu, lihat di komennya ada Yogunasan, Bagus. Ayo kita bongkar spare part film. Yang kedua. Dia bilang film anjir. Aneh, freak. Lo. Freak. Jadi kita mau bahas film apa lagi nih? Oh jelas Borderland lagi tuh. Borderland lagi. Karena ini belum selesai bahasannya. Ini kalau diterusin, bisa sampai Tapi ini bukan part 2 ya berarti ya? buka part 2. Oke. Cuma memang pembahasannya kita lanjut lagi lah. Kita kemarin kan cuma bahas tentang story, ending dan segala macam. Iya. Oke. Sekarang kita bahas tentang gamenya. Oke. Ini mencakup season berapa aja nih? 3 aja. Oh, berarti spoiler alert ya buat kalian ya. Spoiler alert. Karena pasti banyak akomodasi yang mempertanyakan tentang game-game yang ada di season 3 ini. Oke. Apalagi bagian yang kereta-keretaan itu tuh. Thomas. Apa Edison? Siapa hendak turun ke Bandung, ke Bekasi. Jangan. Game yang pertama aja itu adalah Babanuki. Apa itu Babanuki? Babanuki, Baba Nuki. Sorry guys, jokes orang dalam guys. Oke, untuk Babanuki ya. Babanuki itu adalah game yang dimainkan oleh si Ryuji di dunia nyata. Oh, itu namanya Babanuki. Namanya Babanuki atau Yang bahasa kartu-kartu itu kan? betul atau bahasa Inggrisnya Old Mate. Oh, di kita sesetanan. Sesetanan lah kita tahunya tuh. Atau mungkin bahasanya kelinci-kelinciannya. Itu teman Beda, kita aja yang pernah buat. Beda. Jadi gini ya. Jadi Nggak usah, oke. Sakit dulu, oh iya. Nggak usah, sakit kenapa? Oh ya, mau cerita dulu. Nggak usah, durasi. oke, jadi Babanuki ini kalau kata orang pribadi, gamenya itu dia berbasis poker face. Oke. Jadi cara menanginnya udah pure poker face. Siapa yang bisa memainkan hati orang-orang yang ada di situ, dia akan menang. Ya, Jadi ini adalah harus game hati. muka-mukanya Watados ya. Betul. Oke. Jadi ini Tapi adalah itu game gamenya di dunia nyata. Dia nyata. Dunia nyata. Dan memang di Borderlands yang season 3 ini gamenya itu semua berbasis kartu joker. Cuma Oke. ada tipikal si Semuanya punya intrik. Pokoknya Yes. apapun itu tetap ada kartu joker. Iya. Yes. Cuman dia memang perlambang itu ada tipikal-tipikalnya lah. Oke. Makanya tadi si Babanuki itu kita sebut apa ya? Mungkin hard mungkin ya. Bisa. Harusnya dia masuknya ke hard kalau Karena kan misalkan permainannya emang. Iya. Iya. Dan di situ juga debut pertamanya si tokoh utama baru kan? Siapa namanya? Ryuji. Ryuji si. Iya, Itzy kan. Oh ya itu yang nyusahin itu. Tapi banyak maunya. Bukan banyak, lebih ke penasaran bahwa alam bakat itu seperti apa Iya, gitu. Dan di situ kan diceritain juga backstory-nya. Iya. Akhirnya dia penasaran dan di situ ternyata ya dia layak. Awalnya penasaran ya. Ternyata Awalnya enakan. memang sebenarnya pengen coba-coba. Cuman itu tuh terlarang sebenarnya. Oke. Itu game pertama. Game kedua. Siapa tahu ada editing. tapi nyusahin bukan diamond ya berarti dia ya. Soalnya kan kayak mainin logika juga tuh kayak ada perhitungan juga masih dari kartu-kartu semuanya itu. Kayaknya enggak sih. Enggak Kalau ya? hitung-hitung kita kayaknya enggak begitu ngitung soalnya. Begitu bener-bener ya udah poker face aja. Soalnya kan yang bagian terakhir itu kan dia mempermainkan hati si lawan ya kan untuk di kartunya di PHP-in tuh. PHP-in. Kayak Il. Waduh. Senang PHP. Lanjut. Oke, lanjut. Game kedua itu adalah Omikuji. Mikuji yang obat panah bukan keberuntungan ya? Betul yang panah api. Oh itu namanya Mikuji. Yes. Menurut kalian tuh apa ininya? Lambangnya? Menurut Itu orang tuh sih. sistem gamenya kayak gimana tuh? Intinya sistem gamenya tuh dia banyakannya pertanyaan hitung-hitungan. Oke. Setiap kali mana salah hitung, Oke. jumlah selisihnya ntar bakal makin panah. Clover sih. Clover ya. Kalau Kenapa menurut orang sih Clover karena Strategi. itu strategi dan kerja sama tim. Oh, butuh teamwork. Menurut orang sih Kalau ya. kata orang diamond karena hitungan semua pertanyaannya. Jadi setiap mana ngitung misalkan 2 tambah 2 adalah 4 tapi mana jawabnya 3 berarti kan selisihnya 1 satu panah yang bakal ditembakkan. Iya. Oh iya Itu bisa sih, juga Diamond sih karena kan ini bukan sistem yang menjawabnya satu orang sih ya. Betul. Soalnya cuma kan di situ kan di film kan menjelaskan bahwa ya orang lain juga bisa ikut serta untuk membantu jawabannya. Oh, kalau emang yang setahu orang tuh ya Diamond tuh kan emang harus pakai logika banget ya. Strategikal ya. Jadi Menarik, strateginya adalah bagaimana caranya mencari jalan keluar. Iya. Gitu ya. Oke. Lanjut. Aja pertanyaan.
Game ketiga itu adalah Zombie Zombie Hunt. Oh, yang kartu itu ya? Yes, yang invasi zombie itu. Dan menurut orang itu adalah hati. Emang hati. Kerja sama tim gak sih? Kerja sama tim sih ya. Iya. Clover gak? Clover ya. harusnya. Karena kan pilihannya cuma 2. Hidup Yang- atau mati. Bukan dong. Siapa mau mati di shotgun atau jadi zombie? Dan yang bisa Di shotgun itu beneran di shotgun. di Nggak. tembak laser. Ya ketika mana yang bermain di dalam mejanya tuh udah ada kayak CCTV yang udah langsung ngelaser. Oh, kayak biasa, tapi mati kan? Ya, Betul. langsung Yes. mati. Betul tuh, saya setuju dengan kerja sama tim karena kan cara menyelamatkan dirinya adalah siapa jumlah yang paling banyak. Ya, para Antara manusia. zombie atau manusia jumlahnya paling banyak kan. Otomatis harus bekerja sama supaya jumlah kita tidak sedikit. Betul. Karena kan di situ kan benar-benar dari beberapa arah lah gitu, Yes. ditaruh di satu gedung. Nanti ya udah kayak sistemnya kayak yang di season 2 nggak sih yang kejar-kejaran itu? Yang di tempat apa kayak kilang minyak atau apa itu yang kejar-kejaran tag team yang Si Kyuma ya? bukan Kyuma yang cewek itu yang si yang Usagi. Queen apa dia ya? Queen of Speed. Iya, Queen of Spades itu kan emang dia benar-benar kejar-kejaran kan. Nah, Yes. kalau itu kan emang ngelatihnya fisik Ya, kan. mayoritas sama kan tapi sistemnya kan mayoritas kan. Iya, Yes. sistemnya mayoritas ya benar. Yang paling banyak. Iya, yang paling Cuma banyak sistem yang kerjanya aja beda. Nah, menurut orang ini adalah game yang paling menarik. Why? Karena di antara game-game yang lain, ini yang intriknya paling bagus. Apalagi kita bisa ngelihat ternyata cara Arisu ataupun yang lain Arisu untuk memenangkan ini adalah dengan berpura-pura menjadi manusia padahal dia adalah zombinya kan. Betul. Oh, kayak- kayak werewolf banget ya jadinya. Iya. Betul. Dan saya paling suka di sini kenapa? Karena Ada karakter kesukaan saya yang muncul. Posisinya sama si Rodina berperan sebagai Ray. Tuh, saya Oh si dia, sejak dulu cok. Banyak film dia tuh yang bagus-bagus. Kita taunya Ray Ive. Wah, Ray. apalagi kami sih. kalau kalian tahu ya akomodasi itu filmnya Ray di ini Aku no Hana. Itu mantap sekali. BS. Atau mungkin film yang lain nanti bisa lah kita mungkin bikin PS Oh, sendiri ya. lebih ke sebenarnya game yang tadi itu makan Oh, iya. banyak episode sih. Oh, iya. Jujur itu makan banyak episode Berapa ya. episode ya, Bang? Anjir itu Kan kayaknya 6 episode doang kan? Dua setengah malah. satu setengah. 1,5 ya, yang dipotong-potong ada bagian sedikitnya lah. Karena itu benar-benar ya diliatin seberapa epicnya si Aris ini berpikir. Betul. Makanya nanti kalau misalkan akomodasi mau kita bahas lagi tentang sama tidak kosi saya nanti kita bikin Itu mah spesial Anda ya. sama si Rutina. Kalau kalian pengen bisa join Discord kita. Sendirian aja nggak sih? Sendirian aja. Oke, lanjut. Kita ke Game keempat. sebenarnya game keempat agak sulit karena kan langsung ada 2 POV. Ada POV Usagi sama POV Oh, iya, benar. Yang ini gak sih yang kereta Semifinal nggak sih? ya? kereta. Yang kereta kan? Iya. Apa Walaupun nama gamenya? Nama gamenya Bosho Densa. Oh, itu belum semifinal tuh. Belum. Apa? Bancho. Bosho Bosho. Densa atau apa tadi? Runaway Train. Oh, jadi kita ngejar kereta nih. Wah, enggak. Ini keretanya tuh dia berjalan tapi gak ada penghuninya. Oh. Tugasnya itu adalah pindah gerbong sampai ke depan untuk memberhentikan itu. Oke. Nah, cuma kan kalau di film di yang season 3 kemarin si Usagi itu gak nemuin solusinya. Sementara si Arisu dan timnya itu berhasil loh menemukan solusinya. Ya, jadi di gamenya tuh untuk matiin remnya tuh setiap kita pindah satu gerbong ada gas beracun. Nah, itu tuh hoki-hokian. Kita tahu nggak nih gas ini bakal beracun apa enggak? Dan situ udah disediain burung Burung apa ya? Pipit. burung pipit yang dimana lebih sangat-sangat sensitif sama gas. Oke. Gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai udah itu maskernya, ternyata burungnya hidup, berarti di situ kita udah nyanyain lah nyawa kita gitu. Cuma dikasih 5 toksin maskernya. Sedangkan gerbongnya ada 4 yang beracun. Emang si toksin maskernya nggak bisa dipakai terus-terusan? Gak bisa dipakai Pindah gerbong? pindah orang. Jadi kalau misalkan toksin mana habis, orang ya? nggak bisa ngasih toksin orang. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dari 8 gerbong mana udah pakai kelima-limanya dan ternyata sisa gerbong yang beracun tinggal 1, kan nggak bisa selamat. Oke. Makanya pilihannya si Usagi adalah loncat ke gerbong ke kereta yang lain. Oh. Sementara si Arisu tidak loncat, dia berhasil. Dan Karena? menurut orang, kenapa si Arisu bisa berhasil? Karena bongkar spare part. Masih dibongkar spare part. karena dia bisa berpikir seperti si Taro itu ya. Si Taro yang penyuka. Wow, bukan yang dia tahu kalau misalkan kereta itu punya pantograf, di mana ada pantograf berarti tidak ada ruangan untuk menaruh gas. Pantograf tuh apa? Alat buat
nyalurin listrik di kereta lewat yang tali-tali itu. Iya ya. Nah, itu namanya pantograf. Oke. Kalau gerbongnya ada pantograf berarti nggak bisa naruh gas. Kalau nggak ada pantografnya berarti kan ada ruangan kosong Betul, bisa betul, taruh gas. Oke. Make Cuman, sense. Kan si Taro itu kikuk ya orangnya. Ya. Makanya dia jadi nerd. Nah, makanya dia jadi panikan. Makanya mereka juga jadi lu mah meragukan gitu. coba kalau dia gak panikan, mungkin masih bisa kepikiran lah untuk ketika si pintunya kereta itu dibuka membuang gas, ngintip aja sedikit gitu ya keluar. Gerbong selanjutnya ada pantografnya enggak? Kalau ada berarti kan aman. Kalau gak ada ya udah kita pakai masker gitu. Setuju sih. Mungkin si Arisu seperti itu. Atau mungkin ada cara lain sebenarnya sih. Apa tuh? Arisu. Yang orang tahu ya, beberapa orang lihat dari ya sosial media lah ya. Itu tuh ada yang dimana setiap kereta tuh ada yang namanya poster-poster iklan. Entah itu iklan ya tentang ada artis lah atau iklan kesehatan lah, buang sampah sembarangan atau gimana gitu kan. Nah, di situ tuh bisa kita cocokin kayak misalkan iklannya tentang makanan artis, oh berarti ada gasnya nih, beracun nih, nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Tapi kalau misalkan iklannya tentang menanam pohon, buang sampah pada tempatnya, berarti itu aman, nggak beracun. Kalau di teori yang di video itu tuh dia bilang posternya adalah poster menjaga lingkungan bumi. Jadi bentuknya kayak gambar bumi, ada daun-daunnya gitu, kata si video itu. Cuman orang itu udah ngecek apa tuh? Udah ngecek si episode itu tuh, bener gak sih posternya? Ternyata itu salah ya. Ternyata di bagian yang terakhir setelah mereka melihat ada orang di kereta lain mati. Nah, scene-nya itu masuk ke gerbong beracun. Tapi ketika mereka berjalan itu ada poster yang peduli lingkungan itu. Jadi teorinya si orang itu salah. Dan kalau kalian menemukan video itu, lihat di komennya ada Alrin Hako memperbaikinya. Anjay. Sudah memperbaiki jadi sana. Keren gak sih? Masuk ke game selanjutnya. Game kelima. Sebenarnya sebelum ke kereta itu ada satu game dari si Usagi itu, yang laser. Itu cuma cuman orang sayangnya tuh dia kan nggak begitu dijelasin ya si aturannya. Jadi kita pun masih belum bisa membahas itu gitu. Sama kayak dulu di season 2 itu sama si Ane. Itu yang tiba-tiba gitu. tahu-tahu udah kebakar ya itu. Kalau di situ farming. Di situ kan emang menjelaskan aura farming kan. Kalau yang di sini lebih ke menunjukkan bahwa orang-orang berkebutuhan khusus ini belagu aja. Jujur orang agak kesel ya sebenarnya. Kayak di situ mulai lagi tuh enggak. Ngebahas akustik. Mohon maaf ya, bukan apa-apa. Maksudnya si Ryuji itu mengatakan bahwa urus aja urusan lu sendiri, lu aja jalan kagak bisa bang. Lu tuh masih dibantu Usagi gitu. Masih dibantu Usagi bang. Gue sempet gak songong. Iya, udah malah game laser. Tapi saya akui sih dia bisa begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau di syuting gitu ada green screen-nya, ada yang dorong. Betul. Oke, kita lanjut. Lihat. Selanjutnya adalah game di semifinal. Yang dimana menurut orang kedua game semifinal antara Bingo Tokyo Tower sama Kick the Can itu kurang banget karakteristik Jokernya. Gak ada twist-twistnya, gak ada tricky-trickinya ya. Literally emang game speed aja menurut orang. Scope aja udah. Kalau orang sih malah ngiranya kayaknya emang game yang terakhir semifinal ini emang pembantaian aja sih sebenarnya. Kalau menurut orang ya. Karena emang tujuan si Banda ini untuk ilangin kumpulin lah ya. Ilangin orang-orang karena emang di situ kan emang bener speed gak sih? Waktu King of Speed itu juga kan bener-bener dia kayak ngebantai. Semua orang dibantai. Pakai gatling, pakai shotgun, dipukul-pukulin. Pakai bener-bener lawan tentara, bro. Sniper tanker kan kayak gitu. Hebat sih. Keren. Nah, cuma kalau orang sih menangnya semifinal ini sebagai ajang untuk building karakter aja. Supaya orang-orang penting ini kan mau disingkirkan. Tapi daripada disingkirkan secara cuma-cuma, dibikinlah story-nya. Biar lebih emosional ya. Apalagi kan bagian si Kazuya itu kan, wah itu emosional sekali dia. Udah sama dia dulunya Yakuza gitu kan. Di zombie kari itu dia malah hampir jadi villain gitu kan aja. Akhirnya ditolong oleh Arisu, dia balas budi. Oke Arisu, kamu harus selamat aja. Padahal Arisu itu nggak guna tuh. Iya sih emang. Udah tinggal meninggal doang gitu orang. Supaya waktu orang kan ngeliat sebagian ya di season 3 tuh. Orang tuh kebetulan lihat bagian yang itu sumpah Arisu beban banget. Udah begini-begini ya. Iya. Dari suara tanya itu kalau dia bukan tokoh utama mati tuh. Setuju sih. Sumpah. Drill plot armor. Tapi di situ Kazuya wah epic banget sih. Apalagi kayak nunjukin kayak dia tuh ternyata Yakuza. Naga di belakang. Gokil sih itu. Itu kan 9 naga dia. Gue naga ke-10. Yang ini ntar videonya.
dimasukin lagi tuh jokes yang gitu ya. Oke, kita lanjut ke final game. Yaitu adalah Mirai Suguroku. Mirai Suguroku. Future Suguroku lah bahasa. Enggak ada translate Future Suguroku. Sugoroku tuh berarti kayak permainan Jepang ya berarti ya. Permainan Yang dimana tradisional. di sini tuh sesuai dengan apa yang Osi saya bilang ya. Selalu ya. Agak menjijikan Dia yang ya. jelasin. Bisa dilanjut aja bisa Ya, dilanjut. kan dia yang jelasin bahwa layar-layar yang ditampilkan di situ hanyalah CGI. Yang menampilkan video-video hasil manipulasi si pikiran pemain aja udah. Benar-benar sih. Makanya ya gamenya si Mirai Suguroku ini cuman gampang sebenarnya, Cok. Asal mana fokus untuk mencari pintu keluar. Jangan mikirin si Gambar-gambar video-video. itu. Selesai, kerja sama tim udah beres. Emang Oke, gamenya oke. tuh game hati banget. Orang cepetin ya pas lagi nonton kayak ini orang kebanyakan teorinya anjir. Pengen ke yang Oh, ini iya, tapi iya. yang ini. Karena kan isinya kan CGI manipulasi perasaan kan. Iya, jadi sebenarnya orang tuh dibikin bingung juga ya Bingung. karena dia di awal udah diintrikan bahwa pintu yang mana pilih itu adalah pintu masa depan mana. Ya akan terjadi. Iya. Padahal mah ujung-ujungnya gak terjadi. Lihat si Arisu kan keluar situ. Betul. Nggak Malah dia yang selamat. Iya. Dia nggak keluar. Oh ya. Dia nggak keluar. Dia Iya. ditumbalin. Ditebalin. Oh. Ditebalin di Jadi game itu. pas di pintu terakhir cuma untuk berapa orang gitu. Satu harus bertahan, yang bertahan tuh Aris. Ternyata yang selamat itu yang bertahan. Betul. Ya disitulah jokernya. The real final joker Iya, iya. tuh. Nah, di Aing situ. benar-benar merasa inilah gamenya. Karena kan di terakhir tuh di twist. Bener-bener ada twist ya. Iya. Hmm. Itu Jadi sebenarnya emang full. tujuannya game terakhir itu apa? Banda pengen Arisu bertahan di Borderland. Iya. Oh, oke. Makanya oke, kenapa oke. dikatakan bahwa yang selamat itu yang di dalam, karena yang ternyata kita kira selamat itu dibantai di situ. Di Iya. apa Berarti- disebutnya tadi apa? Sanzu River. Sazu River di situ Si- diliatin. Usagi dan itu ya semua mati. Iya semuanya terjang Terjang banjir. arus deras. Oke. Orang yakin kalau misalkan di situ akhirnya yang keluar cuma si Arisu doang, Ah. bakal dibalik Iya, iya, twistnya. iya. Ya. Arisu lah yang selamat karena si Banda kan pengennya begitu. Intinya tetap si Bandanya tetap milih harus Aris doang kan soalnya kan. Makanya kayak waktu itu si Yuji-nya kan sempat ketemu Banda kan. Iya. Terus disuruh bunuh si Usagi Usagi. biar si Arisnya tinggal di sini. Itu tuh emang literally Joker the full. Iya. Ya, itu dia. Cuman intinya yang Aing mau sampaikan anjay. Apa tuh? Lihatlah kalian itu siapa tuh si Tetsu itu? Dan- Tetsumaki. Tetsu bukan. Bukan. Si Tetsu itu yang ngobat-ngobat. besi, Yang Oh. ngobat. Iya. Si Tetsu itu sama kakaknya si Yuna. Itu kan Oh ya ya itu kan dua orang Yunoichi. bukan dong. si anak kecil itulah. Oke. Si Itu kan- serangga gitu kan. Bukan. Oh bukan. Yuno gak sih? Enggak. Yuno mah In itu loh. Ino. In Inku. serangga. Sino. Ya, udahlah lanjut lah. Lihatlah si Tetsu sama si Yuna itu. Dua orang itu kan yang tidak selamat. Karena apa? Karena termanipulasi oleh si CGI ini. Si Tetsuma udah orang obat kan susah juga berpikir positif kan. Ya, setuju. Jadi ya udah terpengaruh sama itu. Enggak heran sih kalau dia mati jujur orang ya. Matinya Penonton. gimana ya BTW? Ditembak laser. Oh, kayak biasa. Sorry, ini nih meledak. Yang pakai leher itu. Ya, Kayak yang di game pertama. Di game pertama Sagine Chisaya. Werewolf. Game Werewolf yang Aris. Aris pertama kali sama teman-temannya. Iya. Itu. Sama Tuh. Chisaya juga Tuh, itu yang game meledak ini kan. meledak. Terus si kakaknya Yuna terlalu naif kalau kata orang. Enggak sih. Apa? Lebih ke Bodoh aja. Iya. enggak sih kayak terlalu berharap kepada Oh, adiknya. ini gitu. Siskon. Ya, gitulah. Oke. Padahal hidup sendiri aja gitu sih. Dia Iya. tuh pengen adiknya tuh begini hidupnya, Iya. masa depan begini. Oh. Padahal kan itu masa depannya palsu. Iya. oke. Naif dia. Oh, akhirnya mati. Akhirnya mati karena poinnya habis. Ah. Makanya bagi kalian Hakomodachi yang punya adik cewek cakep, Oke. Kasih ke kita. Bukan. Apa tuh? Sebelum kasih kita, join dulu Discord. Ah, iya. Menarik. Nanti kita ngobrol-ngobrol boleh lah bagi-bagi. kenalan di Discord. Betul. Atau jangan lupa like, komen, dan subscribe Haka Media. Oke. Follow juga ada di mana? Ada di IG dan TikTok. Tuh dengan nama Hako.media. Media sama Dan Hako Project. Project. Jangan lupa kirim-kirim share-share ke grup yang ada di Grup keluarga kalian, grup SD, SMP, SMA, semuanya grup kalian, grup Anjay. pondok pesantren juga kirim aja Siap. semuanya. Emang pesantren boleh megang HP? Opsional. tapi pesannya ada adik-adik cakep. Selama nggak rubuh aja sih. Aduh. Nanti kalian tidak hanya di Bokas Spare Part.